Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Salam sehat, SRD, Safety, Respect, Development. Selamat datang di podcast Mas SRD, podcast kesehatan masyarakat Saradan. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu sehat bukan? Masih bersama saya Dr. Deka Permadi di podcast kali ini. Bagi yang belum mengenal saya, silakan menonton podcast Mas SRD di episode sebelumnya. Nah, kita kenalkan tamu kita hari ini, yaitu Ibu Erni Suryani, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Saradan. Monggo untuk Ibu bisa memperkenalkan diri. Terima kasih Dr. Deka. Ya. Kenalkan, nama saya Erni Suryani. Tepatnya saya sebagai Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Saradan. Kebetulan saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Saradan menginginkan Saradan tetap sehat. Oke. Baik pemirsa podcast Mas SRD, pada podcast kali ini kita akan membahas berita yang lagi hits Bu ini Bu, lagi viral, lagi hangat di kalangan masyarakat, yaitu Cikibul. Sudah tahu Bu Cikibul apa Bu? Ciki kebul kan? Iya benar. Iya. Dari namanya sudah jelas ya Bu, ini adalah makanan riangan yang keluar asap yang mengebul ya Bu ya. Iya. Saya amati Cikibul ini juga mulai menjadi tren Bu di Kabupaten Madiun Bu ya. Ya, gini dokter. Jadi kan sekarang jadi timbul pertanyaan Iya. ya. Jadi gini dokter, apa toh yang menyebabkan makanan ringan itu bisa mengebul, terus dikasih apa, terus kebulan asap itu apakah mempengaruhi kesehatan bagi tubuh kita? Iya Ibu. Namun gini Bu, mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut di belakang ya Bu. Iya. Sebelumnya kita akan tayangkan banyak berita yang memberitakan, yang menayangkan tentang Cikibul ini. Mari kita lihat dulu beritanya Ibu. Sempat booming dan jadi tren ice smoke atau es ciki ngebul yang di dalamnya terdapat nitrogen cair memang terlihat menarik. Ya, sensasi unik saat memakannya membuat kita penasaran dan ketagihan. Meski begitu, makanan yang diolah menggunakan nitrogen cair ini berbahaya bagi organ tubuh. Es smoke atau cikbul alias es ciki ngebul merupakan jajanan yang sejak beberapa waktu terakhir ini digandrungi oleh anak-anak. Isian es cikbul terdiri atas ciki manis warna-warni, ditambah kental manis, kemudian disiram nitrogen cair. Nitrogen cair inilah yang kemudian mengeluarkan uap yang menyerupai asap akibat suhu nitrogen cair yang sangat dingin. Sehingga saat dikonsumsi, es ciki ngebul ini tak hanya memberikan rasa dingin, tetapi juga sensasi mulut yang mengeluarkan asap. Namun belum lama ini, tepatnya pada 16 November 2022 lalu, sebanyak 21 anak di Kabupaten Tasikmalaya keracunan setelah mengonsumsi ciki ngebul. Beberapa anak mengalami gejala mual, muntah, dan perut begah usai menyantap jajanan yang dicampur dengan nitrogen cair tersebut. Kasus yang sama juga terjadi di Kota Bekasi. Seorang anak berusia 4 tahun terpaksa harus dibawa ke rumah sakit setelah mengonsumsi es cikbul. Akibatnya sang anak harus menjalani operasi besar pada lambungnya yang bocor sepanjang 2 cm. Lalu benarkah nitrogen cair yang digunakan untuk membuat es ciki ngebul ini termasuk bahan yang berbahaya? Menurut spesialis gizi dan kedokteran olahraga yang juga sekaligus ketua Komite Medik, Dr. Dadang Arif Permana, mengonsumsi nitrogen yang sudah dicairkan dapat menyebabkan tenggorokan terasa seperti terbakar. Bahkan, kasus terparah yang dapat ditimbulkan oleh es cikbul dapat memicu kerusakan internal organ tubuh. Dinginnya itu sampai minus berapa ratus gitu, jadi sangat dingin. Bayangin bahwa untuk titik cair dari nitrogen itu kan berapa tuh, 32 derajat segala macam itu, tetapi ini sampai ratusan gitu, hampir 300, minus 300 derajat Celcius. Di kulit yang biasa kita sehari-hari sudah berhubungan dengan udara luarnya bisa melepuh, apalagi dari usus yang kita halus itu. Pengidap asma bahkan dianjurkan untuk tidak berdekatan atau bahkan mengonsumsi, sebab menghirup uap gas nitrogen bisa membuat asma semakin memburuk. Salah seorang penjual cikbul mengaku penggunaan nitrogen cair pada es ciki ngebul semata-mata untuk sensasi agar jajanan tersebut bisa mengeluarkan asap. Ya asalkan jangan diminum gitu kan. Kan tujuannya bukan jualan air nitrogen buat diminum kan, bukan kan? Tujuannya bikin ciki ngebul gitu. Meski penjual memberikan edukasi agar cairan nitrogen tidak diminum, hal itu tak menjamin. Terlebih kebanyakan pembeli adalah anak-anak.
Diperlukan pendidikan kesehatan yang dilakukan secara masif oleh penyuluh kesehatan, terutama kepada para penjual. Selain itu, para orang tua juga sebaiknya mengawasi jajanan yang dikonsumsi anak-anaknya dan lebih berhati-hati dalam memilih jajanan yang belum jelas kesehatan dan kebersihannya. Zai ul Haq, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat. Jadi sebelumnya Bu, sebenarnya pemirsa dari podcast Mas SRD ini sudah punya sebutan tersendiri Bu, Ya, yaitu dokter. kita sebut dengan Sobat Intan, yaitu insan pemerhati kesehatan. Biar lebih akrab gitu Bu, kita sebut, kita sapa pemirsa Mereka dengan Intan. Iya, Oh, Sobat Intan. Namun sebelumnya biar kita lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya, saya mohon untuk komen, like, subscribe, dan share semua video dari channel Puskesmas Saradan. Ya, tadi sudah kita lihat juga Bu ya, tayangan-tayangan berita-berita tentang Cikibul. Iya. Sekarang mari kita bahas Bu, sekaligus nanti kita edukasi masyarakat agar tenang, tidak cemas tentang berita-berita yang beredar di masyarakat kali ini ya Bu ya. Oke Bu, pertanyaan pertama. Iya. Bagaimana sih Bu tanggapannya panjenengan mengenai tren Cikibul ini Bu? Gini dokter, memang penasaran ya, semua Iya. penasaran dengan apa toh itu Cikibul yang Iya. sekarang jadi ngetren ya, unik, kreatif bagi pengusaha memang Iya. ya. Jadi mereka mempunyai inovasi-inovasi yang lebih mungkin ya, tapi sayangnya Ternyata muncul seperti ini ya Bu ya. ini, ya. Seperti yang kemarin saya membaca bahwa untuk di wilayah Kabupaten Ponorogo, dokter, ada seorang anak yang sedang makan Cikibul, ternyata asapnya itu mengeluarkan api, dokter. Ya. Ini jadi membakar Iya. kulit ya Bu ya waktu itu. Akhirnya membakar kulitnya sendiri. Oh iya, padahal Iya. niatnya makan enak tapi tambah jadi musibah seperti itu ya Iya, Bu ya. gitu. Itu di Ponorogo ya Bu ya? Ponorogo, iya. ya. Mungkin di selain Ponorogo ada enggak ya Bu kira-kira kejadian? Kalau di Ponorogo kejadiannya banyak yang ada di Jawa Barat, dokter. Oh, di Jawa itu Barat. sudah merupakan KLB. Sudah naik statusnya menjadi KLB. Status KLB menjadi ngetren sekali karena ada 23 anak yang terkena. Ya. Kebanyakan Iya, Ibu. umur 4 tahun lah. Jadi selain di Ponorogo ternyata di Jawa Barat juga ada Banyak itu. sekali, ya. Bu, mau tanya kalau di wilayah Saradan dan semoga enggak ada ini Bu ya. Iya. Ada enggak Bu kejadian yang sampai seperti di Ponorogo ataupun di Jawa Barat? Kalau di wilayah Saradan, alhamdulillah kita tetap aman, tidak ada, dan kita sepakati untuk tetap menjaga jangan sampai ada. Siap, Iya, saya betul. setuju untuk itu. Tapi Bu, untuk penjualnya sendiri di Kecamatan Saradan ini ada enggak Bu? Kalau untuk penjual, saya kira tidak ada, dokter, Iya. karena itu penjualnya berasal dari luar daerah, yang merupakan gabungan atau semacam paguyuban pedagang, dokter ya, gitu. Jadi kalau yang di wilayah Saradan yang buka stand atau dia membuka di pasar atau di mana enggak ada ya Bu ya? Tidak ada. Lebih jadi pedagang datang di Iya. wilayah Puskesmas. Iya. Itu Wilayah waktu- Saradan ya. Gini dokter, sebenarnya tuh saya juga penasaran ya, Iya, Bu. apa sih yang menyebabkan makanan ini bisa mengebul, dokter? Ya, gitu Bu. Sebenarnya ini adalah reaksi kimia Bu ya. Iya. Yang menyebabkan makanan ini bisa ngebul itu adalah makanannya ditambahkan nitrogen Bu. Jadi penyajiannya itu dikasih nitrogen. Sedangkan kita sama-sama tahu nitrogen itu mempunyai titik didih yang sangat rendah. Jadi ketika diberikan di makanan dan terkena udara, langsung efeknya itu menjadi adanya asap Bu. Oh, Jadi gitu. ada kimia tadi Bu yang membuat asapnya muncul di makanan tersebut itu Bu. Oke ya gitu. Jadi itu sangat berdampak bagi Iya. kesehatan untuk anak-anak ya dokter ya. Karena Bu. yang mengkonsumsi itu adalah kebanyakan anak-anak. Iya kan, menarik banget ya Bu ya. Iya. Sebenarnya ada 4 hal yang membuat anak itu jadi pengen makan banyak Bu. Oke. Seperti makanannya enak, menarik, suasananya mendukung, dan mood untuk makannya enak. Nah ini salah satunya trik bagi mereka membuat makanan ini sangat menarik Ibu. Kalau dikatakan tadi ini membahayakan, menurut saya memang iya Bu. Karena sebenarnya ini bisa membuat kulit itu jadi melepuh Bu. Iya. Ya kalau kena di kulit, tapi kalau kena di organ yang di dalam saluran pencernaan akan membahayakan. Seperti Termasuk itu. sesak napas ya dokter ya. Benar, bisa jadi tambah sesak karena asapnya tadi ya Bu ya. Sebenarnya Bu, kalau dari saya itu mungkin kurang tahu juga tentang makanan-makanan.
Ibu sendiri sebagai seorang ibu Ya, pasti memilih makanan untuk anaknya kan harus lebih lebih perhatian ya sehat, Bu. iya. Gimana Bu trik-triknya Bu untuk kejadian seperti ini biar tidak jadi kasus seperti ini Bu? Iya, gini dokter. Untuk peran pertama kali yang kita sangat titik beratkan kepada peran orang tua. Peran orang Ya, tua, jadi iya. peran orang tua sebagai guru pertama bagi anak-anak kita harus bisa memberikan edukasi atau pelajaran pendidikan kepada anak-anak bagaimana ini makanan yang bisa kita makan, ini makanan sehat atau makanan ini yang tidak boleh kita makan. Jadi peran orang tua sangat penting. Wah, berarti cukup mengerikan ya Bu ya? Iya dokter, mengerikan sekali apalagi untuk kesehatan dokter. Iya, sebenarnya ini sudah ada aturan ya Bu ya tentang penggunaan nitrogen cair terutama pada makanan ya Bu betul, ya? Itu sudah ada aturan tentang pengawasan penggunaan nitrogen cair terhadap makanan. Makanannya, Bu, Iya. Ya, nanti mungkin Sobat Intan akan kita share juga untuk aturannya, bisa dilihat di link deskripsi di channel kita ini ya. Bu, bagaimana sih Bu langkah Ibu sebagai ketua tim penggerak PKK Iya. tentang kasus seperti ini Bu? Gini dokter ya, yang pertama tentu saja kita menghindari konsumsi cikibul, Ya, apalagi untuk anak-anak ya. Jadi toh kasana kuliner di Indonesia banyak sekali dokter. banyak sekali dan seperti- enak-enak ya Bu ya? Iya, yang jelas enak dan sehat ya. Iya. Terus yang kedua, harusnya kita memberikan pembinaan kepada penjual. Penjual, Iya, iya. itu nanti akan kita laksanakan bersama dengan 3 pilar dokter. 3 pilar. Yaitu ada Pak Camat, ada Kapolsek, dan ada Pak Danramil. Jadi kita satu padu untuk memberantas adanya cikibul. Cikibul ini. Iya. Untuk peran orang tua gimana Bu? Harusnya Bu? Kalau untuk peran orang tua, tetap saja dokter selalu memberikan edukasi atau memberikan makanan yang sehat bagi Sehat anaknya ya, Bu. ya. Jangan Larang ya, sampai Bu, ya, pokoknya. Otomatis kita akan menuju ke generasi 4 Ya. tahun 2045. Ya. Ya, jadi kita siapkan anak-anak kita menjadi anak-anak generasi. Ya, baik Bu. Berarti upaya apa saja yang harus dilakukan Bu? Gini dokter, untuk upaya yang pertama kita akan mengawasi dengan ketat penggunaan nitrogen cair pada penyajian makanan. Ini Ya. nanti kita akan bekerja sama dengan 3 pilar, khususnya dengan Bapak Camat, Bapak Kapolsek, dan Bapak Danramil. Ya, untuk memberantas ini ya Bu Untuk ya? memberantas ini. Yang kedua, kepada masyarakat sebagai konsumen kita giatkan promosi kesehatan Ya. akan bahaya nitrogen cair sebagai makanan yang salah satunya diadakan di podcast kali ini dokter. Iya, jadi Iya. podcast ini juga Berguna sebagai sekali. promosi kesehatan ya Bu ya. Ya Bu, tidak terasa waktu sudah cukup Iya. lama ya Bu ya tentang Iya. kita membahas hal ini. Saya rasa pembahasan kali ini cukup menarik Bu karena Iya. memang sedang menjadi tren. Selain itu saya rasa juga pembahasan kali ini akan bermanfaat bagi masyarakat Kecamatan Saradan dan pemirsa di podcast Podcast, Mas ya. SRD kali ini. Iya, dokter. Baik, sebelum mengakhiri podcast kali ini dapat saya simpulkan ya Bu ya, Iya. cikibul secara garis besar memang tidak aman dikonsumsi, khususnya bagi anak-anak juga ya Bu ya, karena memang mengandung nitrogen cair yang mana sangat berbahaya bila dikonsumsi. Bagi masyarakat diharapkan memang harus lebih berhati-hati ya Bu ya, dan waspada dalam memilih makanan dan minuman yang akan dikonsumsi tadi ya Bu. Ya, demikian Bu podcast hari ini. Iya. Jika memang ada pertanyaan mungkin nanti akan kita jawab di kolom komentar ya Bu ya. Iya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah-salah ya Bu ya. Iya. Jangan kapok main ke Tidak. podcast. Tetap untuk masyarakat Saradan. Iya, kapan-kapan bapaknya diajak ya Bu ya. Iya, lain kali. Oke, semoga konten kali ini bermanfaat ya Bu untuk kita semua. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. SRD, Safety, Respect, Development. Oke, terima kasih Bu.